Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Santai dulu, relax dulu. Ini kita dengerin Random Jumat, bisa di YouTube, bisa di Spotify. Ya, masih ada di Spotify kita juga. Mau sambil nyetir, hati-hati yang dengerin sambil nyetir gitu ya, konsentrasi tetap ke depan. Iya. Kalau di layar entertainment center di mobil Anda ada video kami lagi ngomong, nggak usah dilihat-lihat amat apa-apa. Justru kita aman diputar waktu nyetir karena nggak usah dilihat juga nggak apa-apa. Kalau ada YouTube lebih murah dimatiin videonya, kita matiin juga. Karena yang perlu cuma suaranya ya. Kembali lagi di Random Jumat bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Iya. Nah, kita mau ngobrol. Ada topik, ada beberapa topik Van kemarin yang diusulin sama ini ya di komen. Terutama waktu kita bahas tentang komedi itu topiknya adalah kapan Pak Irfan manggung lagi. Banyak Van yang nanya Van. Dulu waktu saya mau nonton Pak Irfan nggak punya uang, sekarang punya uang, Pak Irfannya nggak pernah manggung lagi. Mungkin itu perlu ditanggapi juga Van. Iya, akan ditanggapi officially di episode kali ini. Insya Allah tahun ini. Yes, mantap. Tahun ini masih 6 bulan lagi nih. Masih 6 bulan lagi. Masih ada waktu. Insya Allah tahun ini udah mulai ini lagi kok, udah mulai latihan lagi, iya, mulai pemanasan lagi, udah mulai nulis-nulis lagi. Jadi tunggu saja tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, untuk tema random mau apa nih Van? Nah, ini kita mau ngomong apa? Itu bawa apa? Kebetulan ada kecap. Nah, kita ngomongin kecap aja yuk. Oh iya, kita belum pernah ngomongin kecap ya? Udah juga nggak apa-apa lah. Karena Random Jumat adalah podcast kuliner berkedok random. Iya, berkedok random. Jadi kita akan ngomongin kecap. Oleh-oleh dari Irfan teman-teman. Ini namanya. Iya, ini gua baru kecap gentong dari Jogja ya. Di Jogja ya. Ini kecap lokal. Kecap asin ini. Iya, ini kecap asin. Kecap lokal Jogja. Gua kebetulan kenal dengan salah satu anggota keluarga yang memproduksi kecap ini. Terus beberapa waktu yang lalu pas lagi main ke sana dikasih kesempatan untuk mampir ke ke rumah yang dipakai untuk bikin kecap ini. Kalau dibilang pabrik kecap sih ya memang pabrik lah ya, tapi tradisional lah. Jadi industri rumahan yang memproduksi kecap. Tapi lumayan nih, botolnya botol baru, bukan refillan bintang atau produk lain. Botol OI. Botolnya malah dievaluasi sama Harus. Iya, betul. Ini kecapnya dia, ya seperti biasa lah, bikin kecap asin, kecap manis gitu. Cuma kalau di Jogja katanya merek ini lebih sering dijual ke restoran, ke tukang masak gitu. Jadi ke restoran Chinese food gitu. Terutama yang kecap asin ya, buat bikin tumis-tumisan gitu, gitu. Jadi kalau gue orang Jogja, gue nggak pernah pakai kecap ini. Ya memang pasarnya bukan rumah tangga gitu. Oh, rata-rata restoran. Umumnya bukan rumah tangga, umumnya restoran. Tapi rumah tangga ada juga yang pakai kecap. Kalau di rumah lu dulu pakai kecap apa, Van? Karena dari sini kita bisa menebak culture-nya. Traditionally kalau dari rumah nyokap, masakan dari dulu pakainya ABC. Oke. Pakainya ABC. Di rumah nenek yang di Sukabumi pakainya Bango. Iya. Gitu. Jadi Bango yang dulu ya. Iya. Pra Unilever. Iya. Bango yang klasik. Sekarang gue sendiri pakainya campur. Ada jadi di dapur gue kecapnya banyak kan. Kecapnya banyak. Ada ABC, ada SH, ada Likumki, sekarang ada ini gentong. Lagi. Jadi banyak ininya kecapnya gitu yang gue pakai. Dan gue pernah di satu periode itu ada satu waktu yang gue lagi iseng-isengnya gue nemu toko kecap online namanya toko kecap nomor 7. Gue nggak tahu kayaknya sekarang udah nggak ada. Gue cari di Tokopedia lagi nggak ada. Gue mau beli lagi soalnya tapi udah nggak ada. Toko kecap nomor 7, dia bukan nomor 1, nomor 7. Dia toko kecap nomor 7 ini, dia menyediakan kecap-kecap dari berbagai wilayah di Pulau Jawa terutama, dengan kemasan kecil yang 300 milian, 250, 300 mili.
Jadi pernah di suatu saat di dapur gue itu ada 4 macam kecap Oh. dari berbagai wilayah Nah, di Pulau oke. Jawa. Oke. Gue juga pernah dapat kecap tawon dari Ya, Madiun, Rianto ya. tuh. Nah, Wah, itu kecap tawon. kecap tawon dari Terus berarti kalau ABC, Bango, terus SH, berarti lu kira-kira lahir dan besar di Jawa Barat, terus pindah ke Tangerang. Karena SH cuma ada di SH cuma ada di Tangerang. Ya. Jadi Tangerang. memang tarikannya ABC itu ke arah Band- rata-rata Jakarta, itu spesifik Jakarta sih. Bukan cuma Jawa Barat, Bango itu. Bango ABC itu Jakarta. Bango Jakarta. itu gue kenal pertama justru di Sukabumi. Gue tuh sempet lama berpikir bahwa kecap Bango adalah kecap lokalnya Sukabumi karena gue baru tahu gue taunya kecap Bango itu kalau gue lagi ke rumah nenek gue di Sukabumi pasti belinya kecap Bango gitu. Terus kalau gue beli kupat tahu di pasar dekat rumah itu kecapnya juga pakai kecap Bango. Jadi gue selalu berpikir oh kecap Bango itu kecap lokal Sukabumi gitu karena gue di Surabaya nggak nemu kecap Bango gitu. Itu Jakarta pabriknya, tapi memang mereka marketingnya ke arah Cianjur. Karena yang makan orang Jakarta. Orang Jakarta kalau weekend kan pergi ke puncak. Nah, mereka juga cari kecap Bango. Jadi mengikuti orang Jakarta tuh, makanya Sukabumi. Bandung tuh Bango ada jarang. Kalau di Bandung itu kecap Anggur, kecap noni, ya. anggur sama Anggur. ikan mas atau ikan koki gitu. Ya, ikan koki. Ya, ikan koki. Tapi kalau keluarga gua, meskipun kita di Bandung, kita selalu dikirimin piring Lombok. Piring Lombok. Piring Lombok itu Pekalongan. Ya, jadi kecap Pantura tuh. Jadi dari kecil sampai besar itu, gua di rumah di Bandung selalu dikirimin stok kecap piring Lombok. Kita selalu pakai piring Lombok gitu. Nah, kecap asin itu beda rasanya. Kalau sekarang kan istri gua orang Jambi itu yang masak dia. Jadi dia pakai kecap asin doang, nggak pakai kecap manis. Oh, okay. Nah, kecap asinnya tuh cap hati angsa. Hati angsa, yang Medan. ya, Medan. Kilang kecap disebutnya, bukan pabrik kecap. foie gras. Iya, cap hati angsa gitu ya. Kecap cap foie gras, betul. Nah, pernah satu kali tadi udah cerita juga ada kecap asin SH misalnya gitu ya. Atau kecap asin ini nih nanti kita Ini kecap cicipin asin ya. Ini kecap asin soalnya. Ketika dikasih untuk makanan Sumatera seperti kue tiaw goreng gitu-gitu, nggak cocok kecap asin Jawa teh gitu. Karena terlalu berbumbu. Sementara kecap asin hati angsa itu ya asin sama aroma ikan aja gitu. Jadi beda-beda tuh merek kecapnya. Nah, yang menarik kita pernah bikin di Fermentasi Nusantara, kita pernah bikin blind tasting kecap. Jadi kecap itu kan ada orang bilang oh ini enak loh. Kita kasih blind tasting nah. Tapi hasil blind tastingnya itu menarik. Mereka nyobain 5 kecap gitu ya. Dari yang paling biasa sampai paling ekstrim. Kalau orang Jawa Tengah atau orang Jawa Barat cenderung suka yang paling enak menurut dia itu kecap-kecap Jawa Barat. Mau anggur mau apa. Kalau orang Jawa Tengah pasti kecap-kecap Jawa Tengah yang paling enak. Misalnya Mirama dan sebagainya. Yang paling tidak enak adalah lawannya. Jadi kalau untuk orang Jawa Barat paling tidak enak itu kecap Jawa Timur. Ya. Tapi yang tengah selalu kecap nasional. Bango, ABC gitu. Selalu di tengah. Jadi dia nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Dan 2 kali di blind tasting hasilnya sama. Yang kecap nasional itu selalu di tengah. Gitu. Karena memang mereka meng-cater semua rasa gitu kan. Yang paling ekstrim kan Udang Sari Cirebon tuh. Udang Sari Cirebon, karena pedes. Jadi pas waktu orang Jawa Timur bilang, ini pedes banget gitu. Tapi kalau untuk orang Cirebon, wah ini paling enak. Yang paling enak kemana? Ini manis banget. Ah itu kaca Bandung gitu. Si lengko. Tapi Udang Sari enak banget. Gimana kemarin ngelihat ke pabrik kecap, Van? Wah itu gue ngobrol ya sama pengelolanya yang dari keluarga kecap gentong ini. Gue langsung merasa bego ya. Sebagai orang yang belajar teknologi bioproses belasan tahun gitu ya. Gue tuh langsung ngerasa kayak wah gitu. Banyak sekali yang gue nggak tahu ya tentang kecap doang gitu. Maksudnya teknologi bioproses yang berhubungan sama kecap itu banyak banget gue nggak tahu. Dari gimana dia memfermentasi kedelainya gitu. Terus gimana dia memfermentasi yang keduanya yang pakai air garam gitu. Terus ada fermentasi lanjutan setelah jadi kecap itu difermentasi ulang lagi, di aging lagi gitu. Jadi kalau di situ ya dia pakainya fermentasi kering itu jadi dikasih jamur itu cuma seminggu.
di prosesnya. Ya sama lah, semua juga kira-kira 5 hari sampai seminggu. Habis itu dipanen, dikasih air garam kan, terus dimasukin ke wadah. Nah dia pakai gentong, makanya namanya gentong. Pakai gentong keramik gitu. Banyak sih yang pakai gentong keramik, tapi specifically dia pakai gentong keramik saja, nggak pakai yang lain. Pakai gentong keramik. Nah itu didieminnya, dia bilang paling cepet 6 bulan. Nggak kurang dari 6 bulan. Bilang paling lama setahun bisa? Bisa. Kurang dari setahun bisa? Bisa, tapi jangan kurang dari 6 bulan. Pokoknya antara segitu. Jadi lebih dari setahun bisa? Bisa. Gitu. Jadi memang lama banget fermentasi basahnya itu. Sampai akhirnya jadi, terus disaring, dimasak lagi, setelah jadi kecap itu nggak langsung di filling ke botol, di aging lagi. Gitu. Itu jadi gue ngelihat rangkaian prosesnya itu kayak apa ya, banyak hal yang kalau di teori di sekolah gitu ya, kalau bilang kecap itu moromi, ada 2 fermentasi, ya, ada koji dan moromi. Yang koji itu dikasih gandum, lalu ini terus yang moromi itu dikasih air garam minimal 3 bulan. Ketawa dia 3 bulan sih dia. Kalau 3 bulan gimana Pak? Terus dia bilang, ya kalau saya sih enggak ya. Sejak tahun berapa ya? Dia tahun berapa ya? 50-an kalau nggak salah. Oke. Nah itu bilang gitu, ya kalau saya sih enggak ya. Dia bilang, dia selalu bilangnya kayak gitu, kalau saya sih enggak ya. Gitu. Jadi terus dan apa kayak kecap itu, fermentasi kecap itu seperti fermentasi wine dan lain-lainnya, dia jatuhnya udah ke art kalau menurut gua. Iya. Udah seni banget gitu. Jadi gua tanya, terus Pak bedanya antara yang Bapak fermentasi 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, lebih dari setahun, Bapak taunya berhenti itu kapan? Jawabannya, dilihat aja. Dilihat gimana Pak? Ya dibuka, diciduk, dilihat. Belum. Mati. Kayak, aduh. Sementara kan kalau engineer kan kita SOP gitu kan. Nggak bisa gitu. Jadi dibuka aja, dilihat gitu. Terus nanti kalau udah taunya ini udah bisa ini gimana? Ya dilihat, dipegang. Dipegang aja kedelainya udah hancur apa belum, udah ini apa belum, empuknya segimana, warnanya segimana gitu. Aromanya segimana. Dia bilang karena bisa, warnanya udah bagus, ininya udah bagus, tapi begitu dia buka aromanya sebulan lagi deh. Gitu. Jadi belum itu art banget gitu. Lu nggak, ini bukan sesuatu yang bisa lu pelajari. Nah, ini harus sesuatu yang harus lu jalani. Teman-teman kalau dengar cerita itu, jadi kepengen nggak beli kecap gentong? Ya. Ini sebetulnya banyak produk lokal yang punya value seperti ini, tapi nggak dijadikan nggak dijadikan marketing gitu loh, Pan. Jadi kalau lu ngelihat kecap begini di shelf, ya, lu nggak kepengen beli. Tapi begitu lu cerita bahwa orangnya ngelihat gitu ya, dan itu art banget, kan lu jadi cari di Tokopedia ada nggak gitu. Dan gini, satu lagi, dengan lu dengar cerita kayak gitu, kalau ini dijualnya mahal, lu tahu kenapa dia mahal. Betul. Lu tahu kenapa dia mahal, karena ini tuh karya seni gitu. Yang lu beli itu bukan bumbu bakmi. Ya, ini tuh adalah a bottle of art gitu. Tapi bumbu bakmi juga karya seni, Van. Maksudnya lu bukan beli bumbu bakmi. Cuka deh, asam asetat gitu. Oke. Ya, lu bukan beli cairan bumbu bakmi. Yang lu beli adalah sebuah karya seni yang perlu waktu minimal setahun untuk dari kedelai bulat sampai jadi benda ini gitu kan. Iya, betul. Gitu, ya appreciate lah gitu. Gue begitu dapat ini ya, terus kayak beda lu gue ngelihatnya gitu. Makanya belum lagi lu ngomong bahannya, ya kan, kayak kedelainya. Kalau kita bicara tentang wine itu, gue pernah ikut salah satu acara promotion wine. Dia bilang wine tuh artinya apa sih? We are selling a piece of land in France, katanya gitu. Maksudnya apa? Karena anggurnya dari Bordeaux. Bordeaux itu geografis gini-gini. Loh, gue beli minuman, kok lu ngomongin ke gue soal tanah sih gitu kan? Tapi what we are selling in the bottle adalah a piece of Bordeaux land, ya bilang gitu. Karena terroir itu kan. Iya, terroirnya bla 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 dari ini kan. Itu jadi apa?
itu value-value seperti itu tuh perlu lebih digali untuk produk lokal terutama ya. Kalau untuk kecap yang kayak gitu, gue tadinya menduga kedelainya. Kan gue bilang, kedelainya gimana Pak? Harus ada yang khusus apa gimana itu? Dia, kalau saya sih enggak ya. Terus gue bilang, jadi kuncinya di mana? Dia bilang di gulanya. Kalau dia mainnya, kalau beliau dia yang bikin ini mainnya di gulanya. Jadi dia bilang, gulanya gimana Pak? Jadi gini, kalau gula itu datang, itu pasti saya potek, saya icip. Abis gitu saya bilang, oke, yang ini sekian persen, yang ini sekian persen, ini sekian persen, karena saya mau ngambil aromanya dari gula yang ini, warnanya saya ambil dari gula yang ini, rasanya saya ambil dari gula yang ini dari Pacitan, yang ini dari Purworejo, yang ini dari Cilacap, dari mana gitu. Jadi dia meracik taste itu dari gulanya. Karena untuk kecap asin pun fermentasinya pakai gula. Iya, betul. Jadi dia bilang gula itu yang menentukan main body dari flavornya dia gitu. Makanya terus nggak, kalau gitu pasti dong ya gula Pacitan sepertiga, gula ini segini, yang ini 30%, 40% gitu. Enggak juga Mas. Ya kalau datangnya kayak gimana ya kita pakainya kayak gimana gitu. Karena misalnya dia bilang, nih, gula dari Pacitan tuh bagus buat warna gitu. Sekalinya datang dia lihat, warnanya nggak bagus. Warnanya saya ambil dari gula Cilacap. Gitu, bisa gitu. Jadi it's really piece of art. Jadi tiap batch-nya dia itu memang artisan gitu. Jadi kayak yang ini dibikin supaya sama batch sebelumnya, tapi isinya beda gitu. Ya kan, dia secara rasa harus konsisten dong. Jangan sampai tukang masak kayak begitu bakminya hari ini minggu depan lu kesana kok lain rasanya. Gitu kan. Jadi secara rasa dia rasa, warna, aroma dia konsisten. Tapi untuk membuat konsistensi rasa, warna, dan aroma itu, dia mengubah formulanya semaunya dia, sesuai feelingnya dia. Gitu. Iya, udah mulai cari kecap gentong di Tokopedia. Makin penasaran kan? Kalau nggak diceritain gitu, bingung juga gitu. Kayak, waduh ini kalau gitu ini gimana belajarnya gitu kan? Oh ya dari orang tua, dia belajar dari kecil. Dia mulai ikut dari ngeliatin orang tuanya nyampur gula, terus tanya kenapa kalau yang ini gini dijelasin, terus dia mulai nyampur sendiri, hasilnya bagus kayak gitu. Terus gue tanya kan, terus nanti yang nerusin usaha ini, oh ada anak saya gitu ya. Sekarang ya mulai belajar kayak saya dulu juga. Jadi memang ini sesuatu yang nggak bisa lu pelajari by book gitu ya, lu baca terus ngerti lah gue bisa bikin gitu, enggak gitu. Lu mesti mengalami day in day out tiap hari. Kalau hujan lu mesti ngapain, kalau mendung mesti ngapain gitu. Kalau 2 minggu mendung terus tahu-tahu panas terik gitu, lu harus ngapain dengan kecapnya, diaduk apa enggak, dikasih air lagi apa enggak, itu beneran, di dalam gentong maksudnya. Di dalam gentong. Itu kayak kalau yang kayak gini nih harus ditambahin air lagi, kalau yang ini nggak usah. Kenapa? Gitu. Aduh, gimana ini mendecipher apa? Mendecoding ininya tuh knowledge-nya gimana? Wah susah banget. Beneran kayak ya udah ini mah seni aja gitu. Seni membuat kecap. Dan salah satu ini mungkin kalau teman-teman ada produsen kecap ya. Salah satu kendalanya untuk orang-orang kota yang pengen nyobain kecap macam-macam ini adalah ukuran segini kegedean. Kegedean ya. Nah, kecap tawon tuh udah mulai keluarin yang 300 mili yang kecil. Dan itu Irfan juga kenapa dia beli di Tokopedia yang bisa kecap nomor 7 itu karena dia repackaging. Jadi kecil-kecil kan? Karena yang aslinya segini semua, dan kalau segini tuh masalahnya namanya orang kota masak seminggu sekali nggak bisa habis, jadinya kita nggak bisa nyobain banyak gitu. Nah ini tuh kan gue kan orang packaging ya. Ini mungkin teman-teman yang dengerin video ada yang bisa membantu. Di Itali itu, gue suka ke Itali dan gue ngeliat di sana itu winery kecil-kecil, mungkin produksinya cuma berapa ratus kilo per bulan gitu ya, tapi botolnya bagus-bagus. Gue bilang, lu dari mana botol kayak bagus-bagus gini? Dia bilang, oh pemerintah Pemda dia itu punya mesin bottling di atas truk.
Oke. Karena mesin botol itu kan investasinya mahal. Nggak mungkin satu pabrik kalau volumenya nggak gede dia beli mesin botol. Kalaupun dia beli mesin botol, dia mau volumenya gede. Nah masalahnya yang volume kecil ini gimana? Pemdanya Itali itu taruh mesin bottling di atas truk dan itu ada jadwalnya keliling ke pabrik-pabrik kecil-kecil itu. Dan dia bayar orangnya bukan gratis, bayar tapi per botol aja. Jadi per botol berapa ratus perak atau berapa euro gitu ya. Ada jadwalnya, Senin dia ke sini, Selasa dia ke sini. Jadi cukup satu mesin ditaruh di atas truk keliling. Itu akan membuat pabrik kecap bisa punya alternatif size. Iya, betul. 600 mili sama 330 mili deh gitu. Botolnya mah bisa dibeli. Kalau mesinnya ada nih, demand-nya ada, pasti orang yang bikin botol mau bikin botolnya gitu. Tapi masalahnya mesin bottlingnya nggak ada. Jadi tidak bisa dibottling dengan baik kan. Akibatnya dia nggak bisa keluar dari format ini nih. Karena trade botolnya juga udah terbentuk sendiri gitu. Dan nah kalau teman-teman ada yang punya kenalan, coba deh ngobrol deh. Kayaknya salah satu bagus isu tuh. juga itu memang kemasan kecil ya, kemasan pouch misalnya ya. Pouch itu kalau untuk pabrik-pabrik yang terlalu kecil beli mesin pouch sendiri kan berat. Masuk akal gitu. Masuk akal betul. Kalau misalnya ada pemerintah atau Pemda yang punya budget ya, taruh mesinnya di atas truk terus dikelilingin, itu akan dibayar sewanya dan itu akan masuk. Mengenai masalah POM label kan bisa disesuaikan kan, karena itu pabriknya beda-beda gitu. Jadi sharing equipment ini menurut gua akan jadi bisnis yang menarik dan terutama di Italia udah bisa terjadi gitu. Kenapa industri wine dia bisa? Nah, ini kan kalau mau diekspor lebih ketat lagi peraturannya. Ya kan? Nah, dengan dia punya mesin yang standar untuk bottling, itu dia akan bisa diekspor gitu. Jadi bukan cuma orang Indonesia doang nih, karena biasa tuh kalau di Indonesia jualnya di Indonesia doang, lama-lama kanibal, yang gede makan yang kecil gitu kan. Tapi kan di luar sana masih banyak market gitu. Si wine juga sama, dia marketingnya kan ke luar negeri. Jadi ya itu ide yang menurut gua sangat bisa dilakukan nih gitu kalau teman-teman punya. Jalan karena Mbak di Jogja saja menurut cerita beliau itu pabrik kecap yang seperti dia itu ada beberapa. Iya. Jadi ada beberapa pabrik kecap yang mungkin tidak sophisticated atau malah lebih sophisticated atau ya maksudnya dari sisi art formnya gitu. Tapi banyak, artinya nggak cuma sendiri gitu ya, ada beberapa. Karena kalau orang Jogja juga mungkin kenal beberapa merek lain kayak apa Ahli Masak itu kan cap Jogja juga, merek Jogja juga. Nah itu jalan kalau itu mau karena pabrik-pabrik kecil itu banyak gitu. Jadi menarik juga, apalagi sentra-sentra ya kayak kalau kita ngomong Majalengka itu kan sentra kecap. Iya, juga. Tangerang aja, katakanlah Tangerang Kota ada berapa brand itu di selingkup aja itu. yang old school kan paling nggak ada dua ya, ada SH sama Cap Istana gitu. Itu aja cukup besar itu. Iya. Jadi ya bagus juga kalau jadi lebih ekspansi. Jadi kemasannya juga. Itu yang perlu diakalin dan itu tidak bisa industri sendiri karena akan terlalu mahal ditelan gitu. Jadi kita tunggu nih. Idenya ada gitu kan? Gue nanya nih sama yang mengelola pabrik kecap itu kan, gue nanya, Pak, kecap gentong ini di Jogja nomor berapa? Terus dia jawab, nomor 1 Mas. Terus dia kasih lihat labelnya yang dulu. Ada tulisannya kecap nomor 1. Habis itu dia bilang, tapi semua pabrik kecap di Jogja nulis gini kok. jadi memang orang bilang istilah apa semua orang jualan kecap nomor 1. Gue langsung inget ya seperti capres lah, semua jual kecap nomor 1. Kecap paling top nomor 1 gitu. Ya semua pabrik kecap nulis kayak gini sih Pak. Iya. Semua kecap nomor 1. Nah, karena peraturan Badan POM itu tidak boleh dilakukan lagi katanya, claiming nomor 1, paling ini, paling itu tuh nggak boleh. Jadi akhirnya tulisan itu hilang gitu dari label pabrik kecap. Itu nomor 1 semua, jadi ada 7 atau 8 pabrik kecap semua nomor 1 semua. Mungkin itu sebabnya namanya nomor 7 karena ada nomor 1 7 kali.
Nah, teman-teman punya kecap heritage apa yang sering dipakai di rumah nih? Mungkin ada cap kepala sapi, gue denger. Iya. Orang jual sate ya, masih ada beberapa cap bemo ya. Cap ikan koki. Iya, atau ada yang koleksi. Mungkin Kang Seto tuh sekarang jadi peneliti kecap kan. Ada yang koleksi kecap. Silakan komen. Dan kalau ada usulan topik juga silakan komen juga. Ya, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Ya, saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bersama kecap dari Jogja. Gentong. Kecap dari Jogja. Oleh-oleh dari Jogja. Oleh-oleh dari Jogja, iya. Sama bakpia. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.